Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isa Setiawati dengan NIM 2109081. Saya Mita Handayani dengan NIM 2107116. Halo, nama saya Salma Fahira dengan NIM 2109830. Menurut data survei Global Health Data Exchange pada tahun 2017, ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan kejiwaan. Artinya, 1 dari 10 orang di negara ini mengidap gangguan kesehatan jiwa. Untuk data kesehatan mental remaja di Indonesia sendiri, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 9,8% merupakan prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan untuk remaja berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2013, hanya ada 6% untuk prevalensi gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan untuk remaja berusia di bawah dari 15 tahun. Sedangkan untuk prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia pada tahun 2013 mencapai 1,2 per 1000 orang penduduk. Ajar sana, jangan main drum, jangan bantah omongan papa. Ajar sana, jangan main drum, jangan bantah omongan papa. Iya, Pak. Terkadang seseorang anak membutuhkan waktu untuk bersenda gurau. Perilaku-perilaku kasar yang diterima oleh anak akan menimbulkan jiwa pemberontak dalam diri anak. Hal tersebut dapat memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada anak di kemudian hari yang akan menyebabkan perilakunya jadi menyimpang dan fungsi otaknya akan menurun. Akibatnya, anak tidak bisa menikmati masa kecilnya dan mengakibatkan penurunan fungsi otak di bagian tertentu yang bisa berujung pada penurunan prestasi akademik dan gangguan kesehatan mental pada saat dewasa nanti. Menurut Ockwell Smith, ada beberapa faktor yang dapat memicu meningkatnya emosi atau kemarahan pada orang tua. Yaitu yang pertama, orang tua yang tumbuh di rumah atau dalam keluarga yang melakukan kekerasan verbal atau fisik. Yang kedua, orang tua yang sedang mengalami kelelahan fisik dan mental. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari keluarga, terutama dari suami. Yang keempat, sedang mengalami permasalahan persahabatan atau hubungan. Yang kelima, kekhawatiran finansial. Yang keenam, stres karena menjaga kerabat yang sudah lanjut usia atau sakit. Yang ketujuh, bekerja dengan khawatir. Dan yang kedelapan, kurangnya me time. Beberapa macam bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan emosional, seperti meremehkan anak, mengancam anak, mengekang anak, dan bahkan mengatakan bahwa anak itu tidak baik. Harus diingat pula ada aturan hukum pidana mengenainya, yaitu pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat 1 bahwa anak di dalam dan di lingkungan suatu pendidikan wajib mendapatkan lindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, bahkan sesama pendidik atau pihak lain. Dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak, Indonesia telah membentuk Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28I ayat 1 menerangkan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Rumah adalah tempat tinggal kita, tempat yang nyaman dan aman. Stop kekerasan pada anak. Stop kekerasan pada anak. Stop kekerasan pada anak.